kita sudah memetakan secara sederhana tahapan pengetahuan dalam para filosof Eropa ya. Paling tidak masing-masing telah mewakili, baik dari Yunani, salah satunya adalah Plato, menolak atau menerima hanya satu tahap saja. Telah mewakili kaum-kaum empiris, misalnya John Locke misalnya. Kemudian telah mewakili pula kaum rasionalis, Descartes dan Immanuel Kant, sampai pada materialisme dialektika. Bahwa kerangka pengetahuan mereka paling tidak yang kita lihat itu ada yang satu tahap, ada yang dua tahap, ada sampai yang tiga tahap. Walaupun yang tiga tahap itu lebih pada pembuktian, lebih pada neraca. Dia sebenarnya tidak relevan jika masuk pada sebuah tahapan-tahapan bagaimana menghasilkan pengetahuan. Sekarang kita masuk pada pembahasan bagaimana filsuf Islam melihat tahapan pengetahuan. Sebagaimana Eropa, bahwa filsuf Islam itu juga mengakui bahwa adanya pengetahuan-pengetahuan yang bertahap ataukah yang bertingkat-tingkat. Itu hal yang fakta itu, bahwa pikiran orang tidak mungkin sama. Pikiran orang tentang sesuatu itu kesimpulannya selalu berbeda-beda kan. Apakah ada yang lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, itu fakta bahwa adanya kebertingkatan. Kebertingkatan pahaman itu memang itu prosesnya, hasilnya itu juga bisa dilihat dalam tahapan pengetahuan. Ada orang berpikir hanya pada tahapan pertama. Tahapan pertama itu kita katakan sebagai tahapan persepsi indrawi. Ini tahapan pertama. Filsuf Islam mengakui itu. Filsuf Islam mengakui bahwa tahapan indrawi itu juga adalah satu tahap pengetahuan. Hal tentu berbeda dengan Immanuel Kant. Immanuel Kant kan dia mulai dari rasio. Tapi memang dia terima instrumental itu, panca indera dan lain-lain, tapi dia memulai tahapannya itu adalah pada wilayah rasio. Kalau kita melihat misalnya tahapan pengetahuan indrawi itu masuk diterima oleh filsuf Islam, berarti apa? Berarti pada tataran tahapan persepsi indrawi itu sama dengan John Locke ya. John Locke sama dengan materialisme dialektika, sama dengan Spencer ya. Berbeda pada Immanuel Kant. Immanuel Kant dia cuma menerima ini dan ini kan. Jadi kita memetakan hal demikian supaya kita juga melihat kerangka orang itu lebih bijak ya. Lebih bijak, kita tidak serta-merta mencampur adukan. Bahkan kalau kita bisa melihat misalnya John Locke itu adalah empirisme. Materialisme dialektika juga empiris ya. Tapi akar-akar pengetahuan mereka dalam tahapan itu berbeda kan? Berbeda. Satu rumpun tapi dalam menghasilkan pengetahuan itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan, walaupun satu rumpun pasti di dalamnya itu perbedaan itu ada. Kalau Islam itu satu rumpun, perbedaan di dalamnya itu hal yang banyak, berbeda, dan itu seharusnya kita menjadikan sebagai sebuah dialektika dan sebuah perkembangan keagamaan kita lebih baik. Jadi tahapan pertama
itu alam, persepsi indrawi. Persepsi indrawi itu adalah hal-hal yang dia lihat. Indrawi kan? Hal-hal yang dia lihat, yang dia dengar. Ini persepsi yang disebut dengan tahapan pertama satu tahap. Kalau saya sebagaimana instrumenter pengetahuan kemarin, saya melihat sesuatu di hadapan saya dengan indrawi mata, saya mendengar dengan indera telinga, saya meraba, mencium dengan indera-indera yang lain, dan itu tidak bisa bekerja dalam percampuran, maka indera itu dia hanya bekerjanya atau persepsinya itu berkaitan dengan sesuatu yang partikular. Jadi persepsi indrawi itu adalah tahapan pertama, sifat persepsinya, pengetahuannya satu partikular. Ya, partikular. Apa itu partikular? Partikular itu bagian per bagian. Ala kulihal, pada tataran empiris kita bisa mengatakan bahwa indera manusia itu, persepsi manusia dalam tataran filosofi Islam itu dia sifatnya salah satunya ada garis-garis empirisme, bahwa dia memang terima alam kan, dia terima alam sebagai sumber dan alam sebagai satu tahap dalam pengetahuan berkaitan dengan hal-hal yang indrawi. Persepsi indrawi itu persepsi yang bersifatnya partikular. Jadi kalau saya melihat di depan saya dengan mata, saya tidak mungkin melihat sesuatu yang di belakang kan? Kalau saya mendengar sesuatu, pada saat bersamaan saya tidak bisa mendengar suara yang lain. Pasti suara satu menjadi suara yang lain, pasti ada spasio temporal. Jadi salah satunya lagi adalah spasio temporal. Apa arti spasio temporal? Berjarak ya, berjarak. Jadi kalau persepsi indrawi ini teman-teman perlu mendudukkan secara baik itu. Persepsi indrawi karakteristik dia itu begini, tahapan pertama. Jadi satu, dia adalah bagian per bagian. Indera manusia itu, persepsi indrawi itu adalah persepsi yang itu bahannya terkait dengan bagian per bagian. Jadi kalau persepsi itu indrawi adalah bagian, pasti pengetahuannya juga bagian kan? Dan mungkin yang bagian itu menghasilkan pengetahuan yang utuh kan gitu. Hal yang tidak masuk akal. Kalau bagian selamanya pasti bagian, toh dia berangkat dari sesuatu yang terbagi-bagi. Satu yang memang satu dalam bagian dalam indrawi. Makanya kemarin kalau kita melihat misalnya empiris, John Locke mengatakan bahwa hal-hal yang universal itu dari identitas yang hilang ya. Lantas kalau kita melihat filosofi Islam mengatakan bahwa yang bagian selamanya bagian, hatta dia identitas yang hilang tetap akan menjadi bagian. Jadi kalau kita mau memasuki ruang-ruang kritik sederhana, melihat aspek tahapan pengetahuan yang empiris dan Islam itu sama-sama dalam dalam penerimaan dia sebagai satu tahap pengetahuan, tahapan persepsi indrawi. Namun dalam penyimpulannya itu berbeda. Bahwa persepsi indrawi adalah persepsi yang sifatnya partikulir, bagian per bagian selamanya akan begitu. Jadi kalau John Locke mengatakan universal itu atau empiris, universal itu adalah berasal dari identitas yang hilang. Tapi kalau persepsi indrawi adalah sifatnya bagian, selamanya identitas yang hilang tetapnya bagian kan? Karena secara akli tidak mungkin yang bagian bisa melahirkan yang universal. Kalaupun nanti dikatakan bahwa ini sama, ini berbeda, tetap juga bagian kan? Ini buku ini dengan buku ini sama. Kalau dia sama berarti ada yang berbeda.
Kalau ada sama dan ada berbeda berarti bagian, karena ada bagian samanya, ada bagian bedanya. Ya kan betul? Jadi selamanya bagian itu pasti pasti memiliki bagian, selamanya bagian terus ya. Jadi identitas yang hilang pada hal-hal yang partikulir itu adalah bagian, tidak mungkin menjadi sesuatu yang universal. Yang kedua, persepsi indrawi itu sifatnya spasio-temporal. Kalau saya melihat antum di depan saya tidak bisa melihat di belakang. Saya bisa melihat yang di belakang ketika waktu yang pertama itu beralih. Yang di belakang. Jadi tidak mungkin mata saya ini melihat belakang sekaligus depan. Berarti jago juga itu ya. Matanya 4 berarti ya? Mata 4. Tapi kalau indrawi itu kerjanya begitu. Kita bisa mendengar musik sebelah kanan. Kita tidak mungkin mendengar musik sebelah kiri. Apakah ada orang mendengar musik 2 begitu? Saya mendengar musik 2. Tapi kita mengatakan musik 2 itu pasti ada yang dulu dan ada yang dahului itu. Tidak, saya dengar tadi musik 2. Kalau kita mengatakan 2 benaran, iya. Apa yang duluan kamu dengar? Akan disebut salah satunya duluan. Ini, berarti sebenarnya itu duluan baru disebut yang lain. Dan tidak ada bilang indra itu kerjanya itu serentak. Dalam artian satu-satu indra itu. Kalau ada 2 suara, satu kalam ilah, orang baca Al-Quran, dan yang satu itu misalnya lagu India misalnya. Putar bersamaan, pasti dia akan respon pasti yang pertama sekali masuk apa? Pasti ada respon yang awal, itu memang indra, spasio-temporal. Jadi antara satu dengan yang satu itu berjarak. Itu dengan persepsi indrawi. Jadi walaupun di depan itu suaranya itu gaduh dan beragam suaranya yang ada di depan kita, tapi suara yang kita terima pada pikiran kita, pada indera kita, itu adalah suara-suara yang berkaitan dengan relevansi dengan mungkin kita katakan saraf yang pertama sekali merespon itu kan, merespon. Jadi pasti partikular. Jadi kita bisa melihat kalau dalam perdebatan intelektual, kita bisa melihat ini garis-garis mereka ini garis-garis satu tahap. Bisa itu. Orang seringkali mengatakan dialami kemudian menjala, atau seringkali mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang berharga. Itu satu tahap. Bisa dipengerti pada nanti pembahasan pada neraca pengetahuan. Tapi kan seringkali begitu. Seringkali orang mengatakan ya, dialami dulu baru memang indrawi begitu kan? Harus dialami, indrawi empiris itu. Kita tidak bisa mengetahui sesuatu kalau kita tidak mengalami. Kalau kita mengalami, maka itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Begitu berarti yang lain juga demikian. Jadi ada partikular, ada spasio-temporal, dan yang ketiga pemahaman persepsi indrawi itu dangkal. Tahu? Luaran dangkal sekali. Kenapa dangkal? Karena yang kita lihat itulah yang kita tangkap. Misalnya ada orang, misalnya teman-teman ini sehat. Secara indrawi saya memang teman-teman sehat. Tapi saya tidak tahu secara aslinya apakah teman-teman di dalam tubuh itu ada penyakit. Tapi sejauh kasat mata saya, itu teman-teman sehat. Karena memang apa yang dia tangkap itu. Jadi dangkal itu bahwa dia tidak mengetahui sesuatu di balik apa yang dia indrawi. Dangkal namanya. Dangkal. Jadi persepsi indrawi adalah persepsi yang bagian temporal.
kemudian dia sangat dangkal. Karena dia berkaitan dengan sesuatu yang dia lihat dan itulah yang dia terima sebagai sebuah pengetahuan. Maka sangat sulit kalau kita menggunakan persepsi indrawi dalam membuktikan hal-hal yang metafisik. Maka metafisik itu tidak mungkin berada pada ruang lingkup hal-hal yang sifatnya indrawi. Misalnya sekarang kita di sini. Kalau teman-teman itu misalnya telepon atau ditelepon orang tua atau kakak, adik dan lain sebagainya. Tanya kabar, assalamualaikum, fulan, bagaimana kabar? Baik. Yang dia bilang itu baik. Ini telinga kita ya. Tapi kita tidak tahu di kondisi yang asli itu ngapain dia di sana. Dia bilang saya juga lapar sini tapi baik-baik saja di sini. Karena apa? Karena memang indera kita itu dangkal dan itu terbatas. Taruh di atas ya. Terbatas. Indera kita terbatas. Kalau terbatas, lantas saya mengatakan, apakah kalian mengetahui sesuatu yang jauh di depan? Tidak mungkin. Karena indrawi itu berkaitan dengan kondisi saat kita mengalaminya kan? Kalau kita tidak mengalami, tidak mungkin itu yang disebut dengan pengetahuan indrawi. Tahapan pertama, karena tahapan pertama adalah tahapan pengalaman. Maka kalau kita mengatakan wahai materialisme dialektik, ketika kalian mengatakan bahwa ada tahapan ketiga praktik, sebenarnya praktik itu pada tahapan pertama. Karena pengamatan, mengalami kan? Mengalami. Tapi kita anggaplah begitulah. Dari pengetahuannya mereka. Karena pemahaman indrawi dalam satu tahap ini, tahapan indrawi namanya, itu adalah tahapan yang berhubungan langsung dengan apa-apa yang terkait dengan saya mengatakan, dari mana kalian yakini bahwa ada nabi? Dari mana dalam tahapan indrawi? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin kan? Maka meyakini nabi pasti bukan persepsi indrawi. Indrawi itu yang zaman dulu. Kita ini tidak mungkin indrawi. Hal-hal yang sifatnya indrawi saja dalam keyakinannya tidak mungkin pakai indrawi. Nah, sebagaimana kalau Tuhan yang tidak punya indrawi kita mau yakini pakai indrawi? Terus sangat tidak masuk akal. Dari mana ya nabi? Rukun iman. Ada masalah. Tapi dalam kerangka epistemologi, tahapan indrawi adalah tahapan individu. Ya, persepsi. Karena individu yang memastikan kan pengetahuan itu. Ini indrawi ini terbatas, partikular, temporal, dangkal. Dan itu semua berkaitan dengan kita. Hal-hal yang masa lalu jangan dibawa sekarang. Karena yang dibawa sekarang bukanlah masa lalu. Berarti yang lain. Tapi kira-kira begini. Pembagian tahapan pengetahuan begini. Meyakini sesuatu yang masa lalu, pasti bukan indrawi, tidak mungkin. Pasti dia masuk pada tahapan-tahapan yang lebih. Tapi kerangka indrawi ini begini ya, supaya teman-teman, begini persepsi indrawi. Makanya kalau ada orang mengatakan, kamu seperti mantanku, sekarang ini indrawi. Maka kalau kamu mengatakan bahwa saya seperti mantanmu, ini proposisi dalil apa? Ini bukan dalil indrawi loh. Dalil masa lalu itu bukan dalil indrawi. Bagaimana itu? Kamu seperti mantanku dulu. Gimana? Kok saya bisa dibilang begitu? Pasti ini dalil bukan dalil ilmiah. Bukan dalil. Ini menarik. Hal-hal yang indrawi juga itu pembuktiannya selalu nuansanya lain ya. Apalagi kita yang zaman sekarang. Kita sebagai semua orang yang beragama dan rukun iman dan rukun Islam itu menuntut kita melacak masa lalu. Lantas kita melacak pakai apa? Kalau tidak masuk dalam kerangka-kerangka filsafat, kerangka-kerangka
epistemologi. Itu menjadi menarik. Menarik karena memang pengetahuan itu berrelevan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dia bukan hanya sekedar wacana, menghafal istilah yang ribet itu, satu hal baik. Tapi kalau itu membuat kita sulit, kata Ali Syariati, hal-hal yang bahasanya kasar kalau saya, tapi maksudnya begitu. Jadi seringkali filsafat ini ribet, ya. Ribet dengan bahasa esensi mahiyah dan lain-lain sebagainya. Ribet ya. Di satu sisi ada benarnya. Tapi seringkali membuat kita malas karena istilah-istilah itu ya. Istilah-istilah itu. Di sisi yang lain dalam tingkatannya itu iya. Tapi dalam tingkatan yang lain itu juga membuat kita ribet dan sampai orang mengatakan filsafat ini sulit. Sulit apanya? Istilahnya. Bukan sulit dalam kerja-kerja akal kita, dalam pengejawantahan, dalam kehidupan dan penerapan kita sehari-hari dalam tingkah laku dan kehidupan kita. Persepsi indrawi, perhatikan baik-baik ruang persepsi indrawi. Jadi persepsi indrawi adalah persepsi yang berkaitan dengan saat sekarang, persepsi yang berkaitan dengan sebuah keterbatasan, persepsi yang berkaitan dengan waktu tertentu, dan tidak dalam. Tidak dalam. Makanya kemarin saya mengatakan, bagaimana bisa dalam waktu 1 hari, dalam waktu 2 hari, ataupun dalam waktu 3 hari, seberapa lama pun kita berta'aruf, tetap saja artinya terbatas. 3 tahun, 10 tahun, tetap saja terbatas. Mau dipakai namanya konsep pacaran, mau dipakai disebut dengan konsep ta'aruf, berapa lama pun itu, selalu dalam kerangka-kerangka indrawi, selalu dia dalam bermakna keterbatasan. Mungkin saat ini kita belum bersama-sama satu atap, kita selalu senyum, ketawa. Memang indrawi begitu ya. Jadi wajar ya kalau keraguan itu muncul ya. Kamu sebelum kita satu atap, kamu senyum, baik terus, tidak ada yang buruk. Pada kenyataannya itu buruknya lebih baik daripada baik. Karena memang yang hal-hal yang spontanitas indrawi, hal-hal yang sifatnya partikuler dan nampak itu tidak mencerminkan sebenarnya. Kecuali apa yang kita lihat, yang sebenarnya itu kan yang di belakang itu. Yang di belakang itu tentu bukan wilayah indrawi. Maka untuk memasuki keterbatasan dalam keluasan samudra yang paling luas di balik hal-hal yang nampak, itu pasti bukan hal lain. Dan itu adalah berkaitan dengan tahapan kedua yang kita katakan persepsi rasional. Persepsi rasional. Salah satu persepsi rasional, dia berbanding terbalik dengan persepsi indrawi. Dia adalah tak terbatas. Tak terbatas. Tak terbatas itu ya, dia melingkupi ya, tak terbatas. Jadi kita melihat sesuatu yang nampak secara indrawi, dan pengetahuan rasional itu dia bisa menyelami sesuatu yang dibalik yang kita pandang. Itu namanya tak terbatas. Jadi indera itu terbatas. Sedangkan persepsi rasional itu tidak terbatas. Kalau kita sejauh ini hanya berpihak dalam kehidupan kita hanya berpihak pada kelompok-kelompok kita tertentu, itu berarti indrawi terbatas kan? Terbatas. Kalau kita berani dalam kehidupan kita mengambil sebuah sikap berpihak dalam tataran-tataran aksiologis misalnya, dalam tataran-tataran sosial, itu berpihak pada keseluruhan yang ada, itu berarti orang-orang rasional. Saya suka sama kelompok saya,
tidak suka sama kelompok lain. Nah, itu indra. Jadi melihat dalam sebuah kotak-kotak, ya, melihat realitas dalam sebuah bungkusan kotak-kotak itu, warna-warni itu pasti indra. Tapi dalam persepsi rasional dia tak terbatas. Tak terbatas itu dia melihat, dia mampu menangkap sesuatu yang kita pandang demikian, tapi dia bisa menangkap sesuatu yang jauh lebih dalam. Kata Sayyidina Ali dalam perkataannya, lahirnya sesuatu, batinnya sesuatu. Dalam tafsiran sederhana saja, maka setiap yang lahir pasti ada yang batin. Yang batin itu pasti bukan indrawi, pasti wilayah rasional. Dia tak terbatas. Itu yang pertama. Tak terbatas ya. Jadi kalau kita mengatakan, bagaimana kita percaya Nabi? Contoh-contoh kasus saja. Dari mana kita tahu? Dari sejarah. Yang meriwayatkan, yang menceritakan si fulan binti fulan binti fulan. Tentu dalam ilmu hadis disebut dengan apa? Mutawatir ya, kalau sudah perawi ya. Perawi hadis itu kalau sudah berulang-ulang itu, atau cerita itu disampaikan secara terus-menerus, itu kemudian menjadi mutawatir, dipercaya. Dalam kerangka epistemik, semua pembicaraan yang terus berlanjut, dari A ke B, C itu, dalam kerangka epistemik menyimpulkan bahwa itu adalah benar, itu kesimpulan akal, bukan perkataan-perkataan Dalam perawi hadis mengatakan bahwa mutawatir itu adalah sebuah cerita tentang sesuatu yang disampaikan secara turun-temurun lah begitu, secara terus-menerus, tidak ada henti. Kemudian dikatakan ini adalah mutawatir. Namun mengatakan bahwa itu mutawatir dengan apa? Dengan sebuah kerangka kesimpulan, istimbat ya namanya. Istimbat. Orang-orang yang menceritakan tentang sejarah itu, atau pada awal-awal Islam, mungkin iya secara indrawi. Tapi bagi kita, Nabi itu bukan indrawi. Dia adalah rasional bagi kita. Maka saya tidak habis pikir itu ya. Orang membuktikan Nabi tidak menggunakan sebuah kerangka rasional. Yang dia yakini apa? Yakini data. Yang dia yakini apa? Cerita-cerita. Sebagaimana cerita-cerita sejarah yang lain. Lagian toh sejarah itu disimpulkan pada masa kita. Itu berkaitan dengan sebuah pemahaman rasional. Jadi masa lalu saja, sebuah fakta masa lalu dijustifikasi itu rasional. Apalagi masa depan. Kebenaran masa lalu itu bukan kebenaran empiris. Kebenaran masa lalu bagi orang-orang yang mengalami tentu empiris. Bagi orang yang tidak mengalami masa lalu adalah rasional. Masa lalu ya. Masa lalu. Jadi rasional itu apa? Tak terbatas. Dia bisa memasuki ruang masa lalu dan dia juga bisa memasuki ruang masa depan. Masa depan. Kita ini di sini sekarang. Tapi kemudian membuat sebuah angan-angan, sebuah hayali terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kemudian saya mau jadi begini. Saya kuliah 4 tahun mau jadi A, B. A dan B itu kan belum terjadi. Tapi pikiran kita mengatakan saya mau jadi si A dan si B, status A, status B. Ini namanya cita-cita, proyeksi, itu nama rasional. Kalau kita mengatakan, wahai si fulan, kamu mengenal Nabi dari mana? Ini kajian epistemologi. Studi kasus biar epistemik ini lebih mudah dicerna. Dari mana kamu mengenal Nabi? Dari cerita-cerita. Cerita-cerita itu bukan. Cerita bagi kita apakah kalian, karena persepsi indrawi adalah persepsi yang itu teman-teman sendiri yang kontak langsung. Lantas kalau informasi-informasi itu apakah itu berarti langsung? Tidak. Kalau bukan berarti langsung, lantas apakah kita mau justifikasi bahwa itu adalah pengetahuan indrawi? Berarti
rasional. Kita ini berada pada tumpukan-tumpukan informasi. Dari kiri, dari kanan, atas, bawah. Hal yang sama juga kalau kita meletakkan dalam sebuah kejadian kebangsaan kita, misalnya diperdebatkanlah yang disebut dengan komunis, PKI. Maka bagi saya PKI itu, sekarang saya memutuskannya itu pasti rasional. Maka kita kesulitan menjustifikasi PKI walaupun dia punya cerita panjang masa lalu yang dikatakan berdarah-darah itu. Bagi saya itu adalah sebuah informasi. Saya harus memvalidkan itu dulu, menguji semua keterkaitan fenomena. Baru saya bisa justifikasi apakah mereka benar-benar melanggar atau tidak. Secara hukum negara telah diputuskan. Tapi saya sebagai orang yang memiliki sebuah kemerdekaan berpikir, perlu saya uji ulang. Karena apa? Karena pemahaman rasional tak terbatas. Dia sifatnya substansi apa? Universal. Jadi kalau orang mengatakan PKI itu sebagai sebuah hukum yang telah diputuskan oleh pemerintah bahwa dia adalah terlarang, itu kan diterima, ya. Tapi sebagai semua ini sebagai ruang keilmuan. Ada yang orang menulis apa? Ada yang menulis sekarang buku terbaru tuh. Kejadian berdarah atau apa? Sama teman-teman yang teman-teman Islam yang menulis tentang PKI. Makin dimunculkan ini isu-isu PKI, saya makin bertanya-tanya. Ada apa di balik itu semua, ya? Itu rasional itu. Ada apa di balik itu semua? Maka bagi saya perlu itu dibuka data seluas-luasnya. Kalau panitia dibuat satu buku kan cerita tentang PKI, bagus dikasih, ya. Sebagai sebuah pengalaman, ada pengalaman yang tidak menarik, itu hal lain. Tapi ini sebagai sebuah studi keilmuan, perlu dibuka. Kita bisa membaca. Bagaimana kita bisa membaca utuh? Kita nonton saya ditangkap. Ditangkap. Tentu sebagai sebuah tugas kenegaraan kita hormati. Tapi sebagai sebuah tugas keilmuan, tugas intelektual, kita perlu mencari tahu otentisitas dari sebuah fakta. Bahwa itu adalah benar. Karena sebuah kebenaran suatu fakta, masa lalu yang kita pun tidak mengalaminya, ini adalah sebuah pengujian yang sifatnya rasionalitas. Maka menjustifikasi masa lalu itu pasti berkaitan dengan nalar. Menjustifikasi masa depan itu juga berkaitan dengan nalar. Jadi sifatnya universal. Jadi universal itu adalah sesuatu yang sifatnya mandiri, tidak sebagaimana empiris. Universal dalam pemahaman rasional itu dia jatuh sebagaimana Immanuel Kant, dan dia jatuh sebagaimana Descartes. Bahwa memang ada sesuatu yang mandiri yang terlepas dari hal-hal yang sifatnya indrawi. Nah, ini menarik. Bagaimana cara menyambungnya, nanti kita masuk pada generalitas. Bagaimana dari indrawi masuk pada rasional, kan? Ini kan saya cuma bagi ada dua pengetahuan yang modelnya begini. Kita tahu dulu nanti bagaimana cara menyambungkannya. Itu nanti kita masuk pada, insya Allah besok pada tahapan generalisasi. Bagaimana yang indrawi berpindah ke rasional. Tapi kita sudah mendudukan indrawi itu adalah satu hal, rasional juga itu adalah satu hal. Tahapan pertama adalah indrawi, tahapan kedua adalah tahapan rasional. Dia tak terbatas, universal. Dia tidak terbatas, ruang dan waktu tidak. Dia duduk di sini, namun dia bisa meyakini sesuatu yang dia tidak lihat. Dia di sini, namun dia bisa meyakini adanya sesuatu di luar dirinya. Itu adalah sebuah sikap-sikap, pemahaman-pemahaman yang rasional. Pertama, tak terbatas. Dia sifatnya ini, dia sangat dalam. Bahasa orang yang batin-batin itu loh. Batin, ya. Makanya kalau ada orang mengatakan, saya pelajari ilmu batin, itu filsafat. Filsafat saja, mau ilmu batin apa? Kebatinan. Kalau kebatinan saya kurang tahu. Tapi kalau bicara batin itu bicara
Akal. Karena akal itulah sesuatu yang tidak dilihat secara indrawi, tapi dipahami oleh akal. Maka ilmu batin itu adalah ilmu filsafat. Kalau kita tidak memasuki ruang-ruang filosofi demikian, kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang batin, yang saya kurang tahu batin yang di mana. Karena batin itu yang dimaksud batin adalah sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang lebih dalam daripada yang nyata, kan, tersembunyi, itu batin. Itu kira-kira dalam. Ini pemahaman yang rasional. Kita bisa melihat orang secara indrawi, tapi kita bisa memutuskan seringkali berbeda dengan apa yang kita lihat, kan? Walaupun dia senyum-senyum di hadapan kita, secara indrawi pasti itu baik, dan tapi secara rasional ini dia hanya mendramatisir, pencitraan itu kan diketahui. Jadi sebuah kebohongan tanda kutip, sebuah kebohongan yang nampak dan sebuah kebaikan yang nampak itu bisa bermakna berbeda pada aspek pengetahuan rasionalitas. Jadi apa adanya saja. Apa adanya terserah. Yang penting apa adanya kan enak. Supaya apa yang dipandang dan kesimpulan kita juga tidak jauh berbeda. Kita melihat teori keraguan misalnya, apa yang kita pikirkan dan pada kenyataan kan tidak connect ataukah tidak persis, itu kan membuat keraguan. Jadi pengetahuan yang sifatnya rasional, persepsi rasional, dia tak terbatas, dia universal, dan dia adalah dalam. Masa lalu rasional itu. Jadi kalau orang pelajari sejarah, cuma tumpukan buku yang ditulis dalam sebuah cerita dari tahun ke tahun, padahal di situnya ada sisi rasionalitasnya. Yang ada kita bukan sejarawan, yang ada kita adalah sebuah dokumenter sejarah. Karena yang dimaksud dengan sejarawan itu adalah rasionalitas. Karena apa? Karena dia bisa membuktikan masa lalu dan dia bisa mengetahui masa depan. Masa depan bangsa ini kemana arah kita ini? Dengan berdasarkan informasi yang bertebaran ini. Itu kan penting. Jadi orang-orang yang disebut dengan sejarawan adalah orang yang menjadikan, kalau kata Mutahari, orang-orang sejarawan itu adalah akalnya itulah sebagai laboratorium. Karena apa? Karena dia pasti menyimpulkan, mengetahui dari sebuah fakta satu ke fakta yang lain, kemudian dia mengambil sebuah kesimpulan yang universal. Kalau kita pelajari sejarah cuma baca-baca begitu, tidak bisa. Maka sangat meriskan kalau orang memasuki jurusan-jurusan sejarah, namun dia tidak memperkuat basis-basis rasionalitasnya. Yang ada pasti dia akan menangkap fakta, namun dia tidak menemukan keterkaitan antara fakta. Fakta satu dengan fakta yang lain itu terkait, itu pasti bukan ini. Kenapa bukan ini? Karena ini bagian-bagian terbatas, spasio-temporal, dan dangkal. Maka kalau kita mengatakan bahwa ini satu dengan ini satu terkait, pasti itu bukan indrawi. Karena indrawi dia bicara bagian-bagian. Kalau rasional dia berbicara tentang universal, keseluruhan, dia sangat dalam, dan dia adalah sesuatu yang tak terbatas. Kalau orang mengatakan Tuhan itu tak terbatas, itu kesimpulan apa itu? Kesimpulan rasional. Lantas kenapa orang mengatakan bahwa dengan akal orang tidak bisa menemukannya? Bukankah tak terbatasnya Tuhan itu adalah sesuatu kesimpulan yang identik dengan akal? Lantas kenapa orang menolak itu ya? Kemudian tidak memasuki ruang-ruang akal, ruang-ruang filsafat untuk menjelaskan keterbatasan itu. Karena apa sih yang identik dengan ketuhanan dalam artian kata terbatasan? Ini tentu orang tolak ya. Pasti perdebatannya, enggak, Tuhan itu tak terlihat, dia tak terbatas. Tak terbatas itu identik dengan rasional. Ciri khas identitas rasionalitas adalah tak terbatas. Kalau dia tak terbatas,
Sedangkan ruang ketuhanan dalam keyakinan-keyakinan orang beragama tak terbatas. Maka sebenarnya ruang masuknya adalah di situ. Maka filsafat dan agama itu adalah tidak mungkin dibenturkan, tidak mungkin dipertentangkan, apalagi agama anti filsafat. Lantas kita beragama menemukan kata tak terbatas itu dari mana? Meyakini sesuatu yang tak terbatas, itu meyakini apa? Pasti berkaitan dengan sebuah penalaran, dan itu adalah sebuah pencapaian rasionalitas. Ini adalah pengetahuan yang sifatnya persepsi rasional. Misalnya kalau kita seringkali mengatakan, makanya kalau kita lihat fakta-fakta kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat orang, dia bisa mengambil sebuah keputusan yang itu jauh. Perhatikan, ini indrawi jelas, ini rasional. Bagaimana cara kerjanya itu nanti generalitas, pertautannya kan, pertautannya. Tapi dalam sebuah kerangka yang berbeda ini yang kita pisahkan, kita bisa melihat bahwa Islam dia menerima indrawi, dia sama pada kaum empiris, dan dia menerima hal-hal yang rasional. Dia sejalan dengan orang-orang atau filsuf-filsuf rasionalitas. Jadi Islam bisa menjadi Kantian, Islam bisa menjadi Kartesian, Islam juga bisa menjadi John Locke, John Locke. Jadi kalau ada orang, tanda kutip, ada kita yang beragama Islam misalnya, yang hanya berbicara tentang metafisika rasional dan tidak membicarakan hal-hal yang ilmiah, bagi saya itu satu tahap. Karena Islam ini berbicara dua tahap. Maka kalau perdebatan tentang dunia sains dan agama, kalau berbicara tentang sains pasti arah-arahnya adalah indrawi. Tapi kalau berbicara tentang sebuah ruang-ruang metafisika, pasti berbicara tentang rasionalitas. Maka membuka ruang agama, membuka keyakinan terhadap ilahi, adalah membuka ruang rasionalitas pada sains. Dan itu adalah wilayah akal memasuki ruang hal-hal metafisik. Kalau tanpa itu, lantas kita bagaimana menjadikan agama yang sifatnya intelek? Sebagai sebuah keyakinan praktis, orang mau yakini hak-hak dia. Tapi dalam sebuah keyakinan intelektualitas, argumentasi, kesimpulan-kesimpulan ini, kita harus perlu mendudukkan. Karena filosof Islam paling tidak Sadrian, pengetahuan ini. Pengetahuan. Karena sumber kan alam ada rasionalitas. Instrumental, panca indera, dan rasio. Ini belum utuh strukturnya. Strukturnya itu besok utuh. Begini. Kalau kita mengatakan sejarah masa lalu juga kita harus membuktikan secara rasional. Masa depan apalagi? Ya? Maka kalau kita mengatakan dalam tahapan pengetahuan, dalam tahapan pengetahuan, sebagaimana materialisme dialektik mengatakan bahwa ada tahapan praktik, membuktikan hipotesis. Hipotesis itu wilayah rasional kan? Membuktikannya itu kan berarti dia memasuki sebuah ruang pembahasan neraca sebenarnya. Tapi hipotesis-hipotesis yang dia buat terkait sederetan banyak pengamatan-pengamatan yang dia teliti, itu adalah berkaitan dengan pemahaman rasional. Maka dalam rasionalitas sebagaimana John Locke, bahwa apa yang kalian pikirkan kan berasal dari alam, maka akan pasti ada di alam. Maka pasti ada di alam. Dan itu sebuah pengetahuan yang punya bukti alamiah, itu dikatakan pengetahuan sains kan begitu. Kalau dia punya bukti saintis, dikatakan logis.
Kalau tidak punya saintis, bukti-bukti sains atau ilmiah dikatakan irasional. Bagaimana bisa irasional itu? Sedangkan antara sains, hal-hal yang indrawi dengan hal-hal yang sifatnya rasional memanglah dua identitas. Ya rasional itu pasti bicaranya pikiran manusia. Apakah ada sesuatu yang itu tidak rasional dan tidak masuk akal? Dari mana kita mengatakan tidak masuk akal? Apakah perkataan kita tentang tidak masuk akal itu masuk akal apa tidak? Masuk akal ya. Kalau ada orang mengatakan jangan gunakan akalmu menjelaskan tentang ketuhanan, nanti tidak masuk akal. Perkataan antum tentang tidak masuk akal itu masuk akal apa tidak? Masuk akal ya. Kalau tidak masuk akal, lantas dari mana kita tahu bahwa itu irasional dan tidak? Karena dia bertolak belakang dengan kaidah akal. Makanya kita mengatakan itu tidak rasional. Maka orang yang tidak tanda kutip menggunakan nalar akal, maka tidak berhak dia menyimpulkan bahwa itu tidak masuk akal. Mungkin tidak masuk akal karena satu, prinsip-prinsip akalnya dia tidak gunakan. Tidak masuk akal ini. Tidak masuk akal, ditolak. Itu kan akalmu yang menolak. Kalau saya sendiri masuk akal saja. Masuk akal saja. Kemudian orang bilang, orang filsafat itu akal-akalan. Tidak begitu ya. Ini bukan akal-akalan, memang pembuktian dalam rasionalitas begitu. Tidak rasional. Ya. Perkataan tentang tidak rasional itu juga rasional. Karena apa? Karena ukuran yang dipakai adalah ukuran akal. Tidak masuk akal ini. Tidak masuk akal ini. Oh, tidak masuk akal. Dari mana itu orang yang bilang tidak masuk akal ya? Akalmu saja yang tidak masuk. Tapi di akal saya itu dia masuk. Jadi yang dimaksud dengan tidak masuk akal itu di mana? Indrawi. Karena sesuatu ini kan tidak bisa itu disebutnya tidak masuk akal. Jadi perkataan tentang tidak masuk akal ini adalah perkataan sifat-sifat orang-orang yang indrawi. Tuhan itu tidak masuk akal. Bahaya sekali. Tuhan tidak masuk akal. Tuhan itu indrawi. Bahaya kan perkataan diktum begitu kan lebih bahaya itu. Kita bisa disensor itu ya. Tuhan itu tidak masuk akal. Lantas Tuhan masuk di mana? Kalau tidak masuk akal berarti cuma di luar. Sesuatu yang di luar tidak masuk di akal kan? Berarti mau dimaknai apa itu? Tentu kita bisa paham bahwa ini dia maksud bahwa sebuah derajat paling tinggi ya. Tapi perkataan itu konsekuensi epistemiknya itu ini. Tidak masuk akal. Iya, tidak masuk akal maksudnya apa? Tidak masuk akal itu sesuatu yang tidak rasional. Sesuatu yang tidak rasional kata Kantian indrawi. Karena indrawi tidak memberikan bentuk. Lagi sudah memberikan bentuk semua itu masuk akal. Pernyataan kemudian adakah bentuk-bentuk Tuhan? Nah, ada. Kalau begitu masuk akal semua itu. Bagaimana orang meletakkan sebuah makna-makna keyakinan tidak punya landasan-landasan rasional? Dalam praktek itu terserah bebas orang mau apa saja. Tapi dalam sebuah keyakinan epistemik kita harus perlu meletakkan mana wilayah indrawi, persepsi indrawi, dan wilayah konsekuensi dalam tahapan ini pada diri manusia itu jelas. Pengetahuan indrawi berkaitan murni dengan hal-hal yang empiris, terbatas, dangkal, partikulir, spasio-temporal, material lah ya, kalau disimpulkan umum. Hal-hal yang berkaitan dengan persepsi rasional, dialah sifatnya universal. Kalau kita mengatakan baju merah, baju merah itu, berarti kan? Oh ini baju merah itu indrawi, ini merah. Oh ini baju merah, tapi merah sendiri itu banyak, itu berarti rasionalitas. Bisakah orang tunjukkan sama saya merah sebagaimana merah? Wahai si fulan, tunjukkan saya mana merah itu. Anda dia tunjuk. Kalau dia tunjuk berarti partikular. Kalau dia bilang
Bisakah tunjukkan saya yang putih sebagaimana putih? Tunjukkan saya dulu, pasti rasionalitas. Makanya kalau ada orang mengatakan, kamu Islam apa? Saya Islam sebagaimana Islam. Nah masalah, itu Islam rasional tuh. Tapi kalau dia berbicara tentang Islam partikular, kemudian terbagi itu dalam sebuah ikatan Islam A, B, agama C, itu namanya Islam partikulir. Tidak, saya tidak mau yang begitu-begitu. Saya mau yang Islam sebagaimana Islam. Ya itu idealis, rasional murni. Tapi ketika ditarik dalam perdebatan intelektual, jangan dibahas-bahas Tuhan, karena itu tidak bisa dijangkau. Dasarnya dari mana kamu bisa mengatakan bahwa tidak bisa dijangkau? Dari mana itu? Kata almarhum Cak Nur, bahwa Tuhan itu tidak bisa diketahui. Itu perkataan itu berkaitan dengan kemutlakan mutlakan Tuhan. Kemudian dia menurunkan teori wahyu. Tapi berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan, itu dia sampai pada sebuah ketakterbatasan. Dan ketakterbatasan itu sebenarnya apa? Mutlak itu. Cuma penjelasan kemutlakan yang lebih spesifik itu pasti sudah bukan dia. Tapi perkataan tentang kemutlakan itu juga pencapaian rasionalitas. Sebenarnya yang menarik itu adalah partikularitas yang mutlak itu sebenarnya, yang tidak bisa dimasuki. Tapi pencapaian kemutlakan itu bisa. Ini konsekuensinya banyak sekali pengetahuan model begini. Dan dalam kehidupan kita begini, ada orang empiris, indrawi, ada orang rasional, ada materialis murni, ada idealis. Namun dalam pemahaman keislaman, pemikir Islam, dia menerima ini. Jadi di satu sisi Islam itu ya sedikit ya materialis, tapi di sisi yang lain dia juga idealisme. Melihat dalam dua tahapan ini. Dalam perbedaan pengetahuan itu, maka kalau kita membaca buku misalnya, oh ini empiris orang ini, oh ini rasional, itu bisa dilihat. Karya-karya orang bisa ini empiris, murni empiris ini. Kalaupun dia mau masuk rasional, cuma R1. Yang dia maksud dengan rasional itu rasional logika, bukan yang dia maksud dalam rasional yang sifatnya filosofis ya. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak bisa dibuktikan, ini rasional apa? Ini pasti ruang-ruang yang sifatnya teknis. Kalau ada menolak tentang ketuhanan, dengan dalil apa dia tolak, katanya? Bahwa Tuhan tidak bisa dibuktikan dan lain sebagainya. Itu dengan dalil apa dibuktikan? Bahwa itu tidak bisa dibuktikan. Dengan dalil apa? Tuhan tidak bisa dibuktikan itu dengan dalil apa? Apakah dalil empiris? Kalau dalil empiris membuktikan Tuhan, itu kan suatu hal yang yang sulit diterima memang. Masa kita objek-objek empiris kan objek-objek yang nyata. Kita masuk ke ruang-ruang hal-hal metafisika. Masuk di mana dalam pembuktiannya? Maka satu-satunya membuka ruang metafisika itu harus penjelasan akal, pengetahuan yang sifatnya rasional. Dan itu konsekuensi dalam apa? Dalam penerimaan kita sebagai rasio, sebagai sumber. Penjelasan tentu panjang, tapi ruang-ruang metafisika itu konsekuensinya adalah pada sumber pengetahuan. Rasio sebagai sumber itu adalah sebuah titik masuk dalam menjelaskan hal-hal yang lebih tinggi dan lebih metafisik. Tanpa itu dogma, kita sudah capek dan mengambil sebuah jalan pintas, yaitu dogma. Kira-kira begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.